mengatur yang ada di ya mana ya. Jadi benar saja, tapi kita juga mengatur tangki fitnya, tangki penumpangnya, kita juga atur pompanya, pompa yang kita masukkan untuk keluarkan, atau mungkin juga kita atur udara yang masuk juga ke benar, dan juga berbagai flokulan juga masuk. Dan sekali yang harus diatur di bisa ada BCS. Jadi itu sangat kompleks BCS. Kita perlu orang yang memang benar-benar paham tentang ya, peralatan, perlu paham juga orang yang memang terbiasa untuk mengatur itu. Misalnya untuk ya DCS itu ada operator tersendiri, sedangkan untuk PLC itu masing-masing operator equipment tuh memang dia punya kewenangan dan punya ya kemampuan untuk melakukan mengoperasikan alat-alat itu. Yaitu bahasanya bahasa Mandarin aja. Kalau PLC dan DCS ya. Terus selanjutnya ya untuk liberasi ya. Untuk liberasi mineral berharga dari motor ya dilakukan dengan cara reduksi ukuran dan penjurusan hingga pada partikel produk relatif kecil dari pemotornya. Selain vibrasi, penyesuaian ukuran juga seringkali dilakukan untuk mendapatkan pada tertentu. Itu dari kemudian catat. Untuk ukuran ya merupakan proses pengolahan mineral yang memiliki daya operasi paling tinggi di dunia pasir ini. Hal itu merupakan kualifikasi atau suatu bolde itu sangat mahal. Lalu yang kita pakai sendiri ya, vibrasi mineral sudah dapat dilakukan dengan sempurna. Berangka yang terjebak pada tailing, bahkan saat proses pengukuran telah dilakukan ya sekian minggu. Yang minggu itu dia punya sifat dianggap adalah tempat menjadi atau konsentrat dan juga tailing. Jadi pada minggu yang itu jadi PR di area konsentrasi. Lalu selanjutnya ya lanjut pada tracer. Jadi tracer merupakan batang pertama dalam komunikasi. Prinsip baja itu membebaskan dari harga dari pemotornya. Bisa dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 tahap, di mana ya partikelnya yang awal yang besar 1,5 meter dihancurkan hingga sebesar 0,5 sampai 2 cm di pondok pasir tapi ini kadang kita cuma sekali, 2 kali atau 3 kali. Tapi di sini memang yang pertama itu di sini kita pakai gel laser di tahap pertama ya, atau mungkin ya di tahap 2 bisa kita pakai kompresor itu yang di sini umum dilakukan atau coba kelas lebih yang kalau memang kita nggak kerja laser. Laser itu memang sangat besar ukurannya, besar yang pokoknya dia ada latih apa ada landasan yang bergerak dan kelihatan bukan bisa yang tepat. Bisa yang bergerak itu yang memang ya, dia punya sifat barrier resistance yang harus besar ya. Karena memang untuk operasi dari jauh laser ini dia biasanya mengikuti dari proses tambang. Kalau tambangnya jalan dia jalan, kalau tambangnya mati dia mati. Itu yang biasanya memang jauh laser ini sering maintenance karena seringkali pertama banyak ada satu dan itu biji yang menyangkut, itu yang sangat hati-hati. Atau mungkin ada berbagai perusahaan yang lain karena memang semua mesin yang memang punya apa ya punya getaran yang tinggi, punya vibrasi yang tinggi, akan cepat harus cepat dia dia cepat harus mengalami kompresor juga sama. Nah, dia sering rusak di situ, sering rusak, sering ya macet di situ di area bawah. Lalu misalnya di area vibrasi atau komunikasi ini ya dia pasang screen. Apakah suatu tahap akan dilakukan di proses selanjutnya atau akan dilanjutkan lagi dengan pasal berikutnya. Biasanya ini kita untuk mengurangi ya beban load pekerjaan yang ada di kompresor. Nah, kompresor itu biasanya kapasitasnya itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita cuma menggunakan di atas. Itu yang biasanya kita pakai dua. Lalu blending. Blending di sini merupakan tahap akhir konvolusi, misalnya ukuran, di mana partikel tersebut ya sudah sih untuk mau basah, tapi ya boleh tempat kami itu daripada basah ya, campur dengan air. Mungkin berbeda dengan ada yang di laboratorium, misalnya pakai yang kering. Kalau boleh di industri itu dalam keadaan basah. Lalu dia digerus dengan menggunakan member branding seperti bola baja maupun ya batu itu sendiri atau dari biji dengan mekanisme aktif yang impact.
mungkin kalau yang sudah baca di materi ini ya akresi itu ya hasil ya, apa hasil akibat speednya yang lebih rendah namanya cascading ya. Sedangkan yang impact itu ketika bodi lebih cepat dia akan membentuk namanya kata aktif. Bisa dibaca sendiri di kalau ya jenis mill yang sangat dominan ya itu tumbling mill yang juga ya ball mill itu mungkin saya nggak tahu saya belum pernah menemukan ada klien yang memang sangat fokus di tempat yang selain ball mill kecuali di Australia ya Australia memang banyak sekali jenis millnya ya itu terus selanjutnya yang kedua adalah steel mill heavy mill isame sama high mill itu pun salah satu ya variasi yang dibuat di Australia mereka tuh banyak sekali banyak inovasi-inovasi mill seperti itu tapi umumnya akan di laboratorium di industri itu kita bisa pakai bonding yang berat. Lalu selain grinding terdapat juga peralatan pengecilan ukuran dengan metode kompresi dan impact tinggi yaitu pulverization biasa digunakan untuk mendapatkan bubuk material yang konsisten. Ya kalau pulverizer ini untuk para orang lab biasa pakai jadi misalkan kita masukkan beberapa terus tunggu apa di belakang 35 menit sudah bubuk semua cuma ya gimana kalau dalam proses itu kita itu nggak pengen keadaan ukuran batu itu terlalu halus karena yang halus itu kita akan treatmentnya lebih susah di belakang ya, susah dan biasanya akan hilang sebagai debu itu yang harus kita hindari karena kita ingin recovery logam itu setinggi mungkin kita nggak boleh membiarkan logam itu hilang jadi bahwa itu sudah cukup untuk temperature ini yang dipakai di area laboratorium di industri juga ada tapi pun itu tetap pakai ini gitu. Terus juga selain dari hasil polimernya ya hasilnya temperature itu tadi lebih halus lebih bagus ya lebih tok selatan juga dan juga kapasitas temperature itu lebih rendah dengan tetap yang cuma mungkin ya untuk polimer ini yang perlu diperhatikan itu adalah apa yang perlu diperhatikan dalam polimer itu ya itu tingkat OC tinggi kita itu juga harus ya mengumpankan terus bola baja dalam jumlah tertentu setiap waktunya. Kita tuh oh enggak kita belajar 1 tahun, kita nggak tahu akan bola baja apapun, ya pasti tiba-tiba hilang tuh apa bola. Nah selain DJ juga mengalami atrisi, bola bajanya juga mengalami atrisi. Nah, 6 bulan sekali, hingga 1 tahun sekali itu boleh pun perlu ada maintenance untuk melihat apakah linernya luarnya area luarnya itu dalam keadaan apa rusak atau tidak jadi pun itu dibuka itu dibuka untuk rusak itu dia perlu itu untuk durasi yang paling lucu lalu nah ini ada orwashing jadi orwashing ini biasanya dilakukan sebelum area pengungsi dia itu perlu orwashing kenapa orwashing itu diperlukan apabila mungkin suatu barang dari tambang itu dalam keadaan yang masih banyak mengandung partikel asing ataupun hal-hal tertentu yang dapat menghambat proses fungsi biji. Di mana di sini ada alat desain bijinya, spiral loser ya. Dan juga dari sini tombol screen pun yang di bawah itu screen suatu jadikan itu kadang juga dipasang suatu penyemprotan air di situ. Tombol screen itu dapat fungsi 2 kali. Yang posisi biji dan juga dia juga screen. Yang screen ini diperlukan untuk menyaring berbagai partikel asing maupun partikel yang memiliki lebih besar dari yang diharuskan. Contoh biasanya begini, tempat kami ada 3 alat ini, ada spiral washer, ada vertical screen, dan ada trouble screen. Jadi setelah pengumpanan dari feeder, kayak ada di feeder di belakang. Dan itu trouble screen ini ada berbagai material yang sudah banyak ada di sini. Kita membutuhkan biji yang memang betulnya halus, kan? Kita pakai istilah tapi ya yang besar-besar ini tidak kita pakai dulu. Jadi dia akan tersaring di nomor provinsi ini. Mereka miskin punya ukuran yang berbeda, tapi tempat kami dia punya ukuran sekitar
15 cm, kurang lebih ukuran lubangnya 10-15 cm. Kemudian nanti ketika yang lebih besar dari itu dia akan tertahan di silinder. Terus dia akan lanjut ke bawah. Jadi di bawah itu ada area selanjutnya ya. Area selanjutnya ada di tempat kami biasanya kelompok itu apa yang bisa dicari ya? Batu-batu. Kadang pernah kami dapat itu ada batang kayu besar benar-benar pohon, benar batang pohon kurang lebih panjangnya 1 meter, lebarnya apa terus diameter itu sekitar 20-25 cm, lumayan itu lumayan, terus sampai masuk ke dalam strip. Nah, sampai batu apa pohon itu masuk ke jauh pasar atau ke tempat lain bahaya, itu akan capek mesin kami. Nah dari Clubhouse Screen itu tempat kami dia akan lanjut ke ini aspirasi washer. Habis dari pencucian kemudian lagi di sini. Kita cuci, kita pastikan tidak ada di daun dan sebagainya itu akan hilang. Habis itu masih kita sudah diskrim. Di sini sebagian besar, sebagian besar area-area alternatif asing itu sudah tidak masuk dalam sini. Ada masih ada di spesialis. Tapi di area kegiatan ini area ujian biji itu dia cuma ada di satu. Jadi pabrik material yang kurang lebih di bawah di bawah sekitar 100. Ya, ada di kan sebenarnya ada di screen dan screen sama dengan. Terus selanjutnya ada analisis ukuran supaya diperlukan ya, untuk menentukan proses hasil penerusan adalah hasil partikel. Jadi untuk orang-orang yang kerja di lab itu ada praktikumnya ya perlu ada seperti ini. Synthesizer kita menggunakan lab PSA tapi proses analyzer yang memang dia nanti ketika kita langsungkan suatu ya, kita misalkan biji kita biasanya kali 1 liter per 1 liter itu kalau kita masukkan saja ke pembacaan makro. Jadi sekitar 1 menit 2 menit keluar hasil vitamin. Keluar sendiri grafiknya, langsung keluar sendiri data sampel. Tapi ya bahasa ini ya banyak keterbatasannya ya. Ini biasanya orang itu lebih mudah dia dapat dengan menggunakan analisis kayak atau si analisis. Ya misalnya kalau si analisis itu biasanya dia kelihatan satu alat ATMS itu lebih gampang. Tapi lebih gampang lebih mudah. Kapasitas mikro lagi mikrometer. Terus itu biasanya yang saya tahu dia tuh punya ukuran Pak. Maksimum itu yang mudah itu sekitar 800. Lebih itu susah sekali dapat. Pun ya pengalaman saya, tapi kalau yang udah di bawah 400, 200 meter itu sudah sangat bagus. Masih ada ayatnya 400 meter, kita bilang 400 meter. Pengalaman saya dulu ketika saya dapat project ya, dapat project di itu batu banyak ya, di itu saya menggunakan analisis basah. Jadi kita bedsheet sampai akhir kita itu benar-benar susah sekali untuk mendapatkan partikel yang sangat halus. Karena apa? Karena sering hilang air apa partikel yang halus itu. Maka kita perlu hati-hati untuk mengambil suatu ukur yang besar. Nah, kita ayat selalu kalau kita pakai black ya. Kayak mungkin tadi shift center untuk ya untuk partikel yang bawah untuk ayat pun kalau yang sisa itu yang kelihatan kering. Lalu klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses pemisahan mineral menjadi berbagai produk berdasarkan kecepatan aliran partikel pada media. Iya, klasifikasi biasanya berkaitan dengan partikel setelah mengalami kondisi akhir sampai proses pengelolaan. Ini perlu. Ya, jadi selalu biasanya itu selalu berkaitan setelah kondisi mobil, setelah kondisi laut, lalu sebelum kita lanjut ke tempat lain, oh, katakan berlanjut atau yang lain itu juga selalu ada suatu klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi itu berupa apa? Berupa aliran luapan. Overflow yang bersih material kecil halus di bawah, flow material di pasar yang besar. Jadi besar dan besar.
Aplikasinya yang ada tempat kami ada dua. Yang pertama ada hydrocycle, itu yang sangat pusat tempat kami. Yang kedua ada spiral classifier. Untuk hydrocycle ini ya kita memang menggunakan sistem sentrifugal, jadi dia memanfaatkan sistem perputaran air. Material yang halus dia akan melaju ke atas, sedangkan material yang kasar dia akan ke bawah. Sini kita pengaturan pompa, pengaturan tekanan pompa, terus pengatur apa material-material yang ada di dalamnya juga perlu diperhatikan. Karena seringkali di area industri itu hydrogen itu mengalami kerusakan. Karena apa? Jadi saya sampaikan di area industri itu jarang sekali ada partikel yang lewat. Tapi dengan kenyataannya batu-batu kecil itu kadang masih masuk ke area selanjutnya, itu hydrogen. Nah, hydrocycle ini yang biasanya sering mengalami penyumbatan, itu yang memang sering juga masalah di area industri. Oh, itu untuk hydrocycle, nah, itu masalah penting memang. Juga memang kalau dari akurasinya, dia itu lebih bagus daripada kalau dia pakai gravitasional. Ya, dari akurasi lebih bagus, dari segi kapasitas juga lebih bagus. Kalau yang kedua, ada gravitasional pakai ayat, ada yang versi rek, ada spiral, ada spinning. Dan generasi bayar ya misalkan material-material yang memang sifatnya halus sama material yang pada pasar yang halus itu biasanya akan sambung akan masih menyatu dengan air atau selari dan kasar itu dia akan turun ke bawah kalau kita misalkan material kasar sama material halus. Lalu konsentrasi, proses konsentrasi yang merupakan proses pengolahan mineral yang sangat krusial karena mineralnya bisa dipisahkan dari faktor menggunakan perbedaan sifat fisika dari berbagai mineral. Jadi bilang salah satu intinya di sini. Jadi inti utamanya dari suatu mineral potensi ada dua, konvenusi, hasil ukuran, yang kedua dengan liberasi, yang itu, nah, konsentrasi. Mineral yang sudah terlepas dari pengotor itu di, perlu dipisahkan. Terus selanjutnya ya, yang jenis sifat fisika yang digunakan untuk pemisahan mineral. Pertama ada sifat optik dan sensor. Ini yang mungkin saya pun belum pernah yang menemukan secara nyatanya. Karena memang ya dari literatur itu dari news pun ada ketika kita kalau menyortir suatu biji tambang berat, dia itu menggunakan kristal. Seperti itu yang hasilnya kita bisa urutkan di atas keilmuan. Itu ya orang kalau begitu kita agak otomatis kita pakai tanah, kita pakai hand sorting. Sekarang keadaan semua otomatis sudah bagus, kita bisa upgrade hal-hal yang bisa memulai. Mungkin salah satu ya alasan kenapa mungkin saya nyarankan ya untuk buku-buku yang mungkin dibaca. Saya nggak bilang buku-buku lama itu nggak bagus. Cuma biasanya buku-buku yang baru itu dia lebih memberikan banyak peralatan terkini yang perlu diberikan. Aku saya ambil itu yang lalu yang kedua ada produktivitas yang selemah bayang. Ini bisa salah satu lebih sama ya. Jadi yang bisa digunakan misalkan gunakan baterai separator. Atau misalkan biji menjadi konsentrat yang memang punya sifat kemagnetan ataupun ya, sebaliknya dengan tiling itu tidak punya saya harus tambahkan untuk masa abad jenis harus lengkap. Baterai separator kami punya cuma memang ya jadi memang tujuannya untuk memisahkan besi dan kromet dari material kami karena kami memang proses kami menggunakan material karet ya material karet dari minyak untuk nah, di sini memang besi dan kromet itu harus kita pisahkan sebanyak mungkin dari biji sebelum masuk ke area kulit. Nah, ya, sih, kalau itu sangat merugikan
untuk proses recovery digital. Kalian kebetulan menggunakan misalnya Promet itu Abdus itu dia itu saling asosiasi. Ini ada 4 masa jenis, sifat jenis dan juga sifat perumpamaan. Kalau kita ada grafik concentration ya, atau mungkin kita menggunakan masa jenis, kemudian sejenis ya. Jadi pemisahan yang berharga dari pengotor berdasarkan mekanisme gravitasi masih digunakan sampai sekarang. Seiring dengan mahalnya reaksi rotasi. Ya, rotasi itu tetap paling bagus dari pemisahan konsentrasi. Jadi konsentrasi yang memang ya dengan semakin besar kapasitas, itu juga sekarang juga sedang ada keluar, sudah terlalu magang, harga-harga itu mahal. Makanya ya mungkin orang-orang masih prefer untuk hal-hal yang bersifat murah, yang kita dapat pisahkan dengan bagus. Terus kayak konsentrasi bisa kita baca sendiri di tempat di materi-materi itu. Kita masih bisa menggunakan namanya kritikas compression. Jadi ada apa tuh proses yang mode gravitasi. Yang pertama jigging. Jigging itu biasanya kita pakai, sekarang pun masih pakai. Cuma jigging itu kita pakai itu di batu bara. Di batu bara kita pisahkan. Kalau di gambar depan ya. Kita pisahkan cara partikel-partikel yang sifatnya halus sama partikel-partikel yang sifatnya kasar. Itu dia akan naik ke atas dan kasar itu dia akan melewati suatu screen. Dan screen di situ dengan lolos dia akan ke bawah. Yang mungkin yang mata-mata dan lolos ini lebih berat mereka akan digerus lagi. Ini memang seperti ini sistem jigu. Lalu untuk spiracot, nah, di tempat kami ada spiracot pakai spiracot yang begini kita nggak pasang satu seperti ini juga. Pipa itu bisa dibilang di tempat kami itu ada 3 pipa dari atas, 3 pipa tip. Jadi ke bawah itu ada tiga aliran. Di bawah ada 3. Jadi itu memang untuk apa ya? Salah kapasitas ya. Kita punya kapasitas 3 kali lebih bagus daripada kapasitas tempat lain, bisa dibilang begitu. Ini kan cuma kalau di gambar ini cuma ada satu satu putaran, satu spiral. Sedangkan mungkin kami itu satu pendirian dulu itu satu alat itu ada tiga tiga lingkaran dan di situ mesti ada sekitar 8, lebih banyak ya. So, kapasitas jadi untuk spiral jet ini dia bergerak dengan mengandalkan ya spesifik gravity di mana material-material yang sifatnya halus dia akan terlempar keluar kita ini. Kalau yang berat-berat itu seperti tadi besi, pemain itu. Jadi untuk di sini tempat kami itu nikel itu masuk ke lumpur. Lumpur itu akan terlempar jauh. Jadi dia akan masuk ke area tiling. Ya, area tiling itu kita pakai. Konsentrot itu ya memang akhirnya kita pisahkan. Tidak kita proses. Ya, di tengah-tengah itu ada wiggling. Ya, wiggling ini yang memang punya sifat setengah-tengah. Konsentrat. Ya, ini yang memang nanti akan dipertimbangkan. Apakah wiggling ini akan kita olah lagi ataupun wiggling ini akan kita balikan ya pusat. Lalu setelah sketchup table, concentrator, Swiss, ini ada setting table. Setting table itu sistemnya mengandalkan vibrasi ya. Misalnya kita tahu, saya bentar, ya itu ada fit yang masuk dari atas, dari situ, dari lubang itu, kelihatan ada. Jadi, itu dia bergerak itu area kecil yang di atas desa menuju ke area sama tahu. Yang berat itu dia akan sangat-sangat terpengaruh oleh oleh getaran. Dia akan bergerak ke ujung. Yang ringan-ringan dia akan tidak banyak terpengaruh.
sehingga dia akan masuk ke area TM. Nah, lagi ada lagi ini pun dia akan diperhatikan lagi apakah dia akan dimasukkan ke dalam sektor atau ada ripple. Itu memang ada, memang dia itu untuk membantu untuk biar itu yang jatuh ke meja gitu, itu tidak langsung turun jauh ke turun. Biasanya di sini yang kita lakukan ini yang kita produksi ini ya kemiringan lebih ketat. Ini lebih ketat itu kita atur mengetahui ya seberapa bagus seberapa cocoknya sudut meja ketat itu terhadap hasil konsentrat. Ya, tapi nggak akan sering kita mungkin sembilan sekali rancang dari kondisi. Oh ada yang merasakan berpengaruh lagi dari debit air. Air juga berpengaruh, debit fit juga berpengaruh. Kalau air kurang, ya akan susah dipisahkan. Kalau fitnya kurang, sedikit kan bisa. Lalu juga untuk selanjutnya itu adalah frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu juga berpengaruh. Semakin bergetar ya, maka akan apa ya, 100% itu akan lebih bergeser ke area ujung. Misalnya yang kita itu cuma satu, cuma kemiringan saja. Diberikan dari sini. Kalau ada digital band separator, ini bisa kita apa misalnya orang menggunakan air ya sih untuk memisahkan antara partikel yang sudah halus sama partikel yang tetap rasa. Dan ya, sudah banyak ya suatu teknologi yang lebih baru dari ini yang tradisional. Kalau saya sudah ada materi yang baru untuk yang sol dan sebagainya itu juga perlu ditinggalkan. Tapi tidak bisa mendapatkan dari maaf tidak bisa. Terus sebenarnya untuk bench separator ini sistemnya ya kita punya suatu HRD itu tingkat di mana dia akan mengatur atau tenggelam ya. Jadi ya dia itu punya berbagai macam berbagai macam nanti sejenis di mana ya mungkin misalnya untuk pengujian itu batu bara bara itu kita memakai banyak medium di awalnya kita pakai medium yang rendah. Nah, ukur misalnya kita ukur medium kita kan satu kan misalnya satu oh ternyata ada yang tenggelam ya tenggelam kan berarti masa jenisnya kurang dari satu kalau masa yang tenggelam itu satu yang tenggelam itu lebih dari satu yang terakhir itu kurang dari satu setelah itu kita masukkan lagi ke PPD-nya yang lebih besar bahkan 1,5 kita masukkan lagi harga tenggelam itu dia berarti jenisnya 1 sampai 1,5 yang itu lebih dari 1,5 yang terakhir itu 1 sampai 1,5 begitu pun terus seterusnya sampai mungkin 2,5 sudah ada itu sistem kerja untuk industri generator di mana mungkin ya biasanya larutannya itu kita tidak menggunakan air tapi digunakan suatu mobil yang memang sudah punya standar sendiri itu bisa dipakai di batu bara. Itu vokasi ya vokasi tadi sudah saya sampaikan saya nggak akan bahasa panjang lebar bisa dibaca sendiri karena matanya sangat banyak untuk vokasi karena vokasi merupakan metode pemeriksaan mineral yang paling penting yang komoditas dan mencapai berbagai material, termasuk biji kompleks, kayak rendah, yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis. Lakukan skripsi, yang terpasti salah satu yang paling banyak materinya sebenarnya, lebih banyak apa yang paling bisa dilakukan. Karena penelitian terkait vokasi itu masih terus harus ada beda dengan yang lain, mungkin teknologi baru ada sih untuk dilakukan. Vokasi itu enggak, atau apa ya, vokasi itu ya masih banyak yang perlu diteliti. Jadi prinsip vokasi adalah memisahkan mineral berdasarkan sifat permukaannya yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik atau air itu dia lebih suka untuk mengikat dengan gelembung udara ya gelembung udara di air yang dihasilkan dan akan mengapung permukaan dan itu akan ditaruh untuk udara ya jadi sebetulnya begitu saja dengan dari sifat permukaan dia
dia akan dipisahkan. Tapi memang dia perlu ada namanya suatu reagen lagi yang dibutuhkan untuk mencapai seperti ini. Pertama ya, or yaitu mengubah yang itu menjadi hidrofobik dan powder. Dia mengurangi tegangan permukaan di air. Iya, dia itu membuat film-film itu mudah terbentuk dan stabil, nggak mudah pecah. Kalau filmnya pecah nanti turun lagi di kita nggak dapatkan suatu mineral yang sifatnya hidrofobik. Jadi hidrofobik ini kita pun nggak bisa bilang ya kalau oh, hidrofobik ini adalah suatu konsentrat, suatu tailing, tidak. Nah, tergantung dari apa jenis kolektor yang kita pakai, apa jenis modifier yang kita pakai, itu kita beda-beda tergantung kebutuhan kalian. Lalu selanjutnya tentang modifier. Modifier ini salah satu hal yang mempengaruhi ya, efektivitas proses rotasi. Ada aktivator, yaitu meningkatkan kemampuan pengapungan dengan mengubah sifat kimia kehidupannya. Yang kedua, biosensat dan mengurangi kemampuan pengapungan dengan meningkatkan sifat hidrofiliknya. Seperti yang awalnya tadi lebih takut air, yang lebih cinta sama air. Yang ketiga, regulator, yaitu mengatur pH, atur pasaman karena pH itu salah satu hal yang memang mempengaruhi ya nilai potensial zeta ya. Oh, mungkin kalau yang belajar lebih khusus tentang potasi itu akan belajar lagi tentang zeta potensial yang mempengaruhi ya proses ya, hidrofobik seperti itu. Dia akan mempengaruhi absorpsi kolektor dan aktivitas proses potasi. Yang keempat adalah dispersan, yaitu mencegah adanya agregasi mineral. Nah, itu partikel itu tidak boleh bertumpuk satu sama lain. Selain dia akan nggak bisa terpisah antara tailing sama antara mineral yang hidrofobik dan gitu. Dia akan memastikan setiap partikel basah. Jadi kurang lebih ya dari semua ini hampir selalu ada dalam setiap kalian suatu membuat percobaan pelan. Mungkin ya kalau misalkan contoh kalau seperti biasa, modifier itu nggak perlu. Jadi kalian mau pisahkan silika dari apa? Nah, lalu nah ini hal yang mungkin sebenarnya sangat berbeda materi ya dari negosiasi, tapi mungkin akan saya bahas ya. Karena dari pengalaman saya, sebenarnya dalam keseharian suatu pekerja di area olahan mineral, contoh kita itu nggak setiap hari kita atur namanya stacking table, nggak atur selalu kemungkinan stacking table atau mengatur tentang kita meningkatkan kualitas gizi kita dari namanya mungkin hydrocycle kita selalu atur tekanannya. Tapi justru hal-hal yang bersifat keseharian seperti aliran pompa, seperti bagaimana konveyor sampah itu yang selalu kita lakukan setiap hari. Itu yang bersifat reguler kontinu. Karena handling ini adalah suatu proses di mana kita harus mengantarkan dari tempat satu ke tempat lain. Kalau handling ini tidak tercapai dengan baik, maka ya proses pun akan dianggap sama seperti tercapai efisiensi yang rendah. Makanya ini saya perlu sampaikan lagi tentang material ini. Jadi material merupakan operasi yang penting dalam pengolahan mineral atau proses transportasi, penyimpanan, kemudian biji tangan material kering sampai penanganan material basah selalu. Kalau yang kering dia pakai meteor, umumnya meteor, terus simpannya pakai stockpile atau mungkin silo atau yang lain. Jangan kalau yang selari ini kita pakai pompa, tangki, apa itu saja terus. Untuk dry handling ya, ada berbagai jenis, ada rental jumper. Nah, ini untuk setahu saya di Freeport ada, ya kirimkan juga ke atas itu menggunakan rental jumper. Itu ke bawahnya dia pakai pompa. Lalu storage buffer ya, jadi kita simpan suatu stockpile yang ada di tengah-tengah suatu proses
Tujuannya apa? Kalau contoh suatu proses itu sedang publish, sedang maintenance, di awal misalkan kita itu ada, kita bisa punya storage sedang kita proses. Jadi itu kadang-kadang perlu gitu, perlu adanya storage. Untuk stacker reclaimer, mungkin sudah pada tahu ya, itu stacker reclaimer itu kita pakai kalau kita mau memindahkan suatu barang dari kapal dari kapal menuju suatu simpanan atau suatu. Ini saya begini. Mungkin jadi perhatikan ya tentang Tiger Reclaimer ini ya. Kita menggunakan conveyor ya, jadi Tiger Reclaimer itu jelas suatu hal yang teknik. Kalau kalian ketemu dengan area-area tambang yang berhubungan dengan jetty, pelabuhan seperti itu, seperti itu, reclaimer. Jadi, kita kita harus dulu. Oh, selanjutnya feeding. Pas feeding itu perlu tindakan feeding untuk mengirimkan atau mengumpulkan material dengan laju air yang terasa dan terakhir. Nah, untuk feeding ini kita pakai apron yang paling besar dan memang dia itu sangat toleran kalau material lumpur ini baterai. Untuk tersebut itu dia sifatnya nggak bisa sama material lengket, nggak akan selalu lengket sama permukaan. Dan itu dia akan ya, itu juga toleran, tapi dia tuh kapasitasnya lebih kecil. Di dalam kami kita pakai yang itu. Itu ada konveinya kita itu perlu menggunakan software atau apapun untuk mengandalkan material kering dari satu tempat ke tempat lain secara penting. Biar dari paling kunci ya, yang pengasnya jumlahnya material ada ukuran. Ya, kita juga perlu perhatikan kalau batu-batu besar atau tajam kita taruh di bed conveyor yang memang dari suatu polyester ya. Oh ya, ini sobek. Nah, kita yang dengan logam. Kalian menggunakan penutupan sebagai bed atau bed sebagai yang tidak diperhatikan dalam depan. Di samping itu ya kita harus memperhitungkan awal pesan operasi yaitu tadi akibat mungkin kita pakai batu-batu tajam untuk diangkatkan dan juga posisi lingkungan cuaca iklim dan sebagainya juga kita perhitungkan umurnya juga. Nah, ini kurang lebih Jepang VR itu diganti kalau bagus itu 1,5 tuh. Nah, cuma kalau atasnya sobek setengah jalan itu karena tajam ya, area yang batu tajam masuk ke area konveyor ya kita harus ganti karena ya kalau tanpa konveyor kita nggak bisa mengalirkan material kering. Contoh di area itu formosif itu masih menggunakan konveyor. Setelah itu saya pun baru semuanya bersifat selalu.
Lalu ya selari sama kolam selari ya. Selari itu ya sama antara solid sama liquid. Ini hal umum. Hampir sama liquid yang digunakan sebagai karir untuk ya, untuk mengantarkan metal itu adalah selari, tinja pasar, dan industri itu pompa selari. Mewakili 80% biaya operasi sehingga sangat penting untuk memilih jenis campuran pokok dan setiap peralatan, hampir setiap peralatan itu yang memang kalau kita ya, membutuhkan dia ngalir sendiri, ya pasti butuh pompa. Contoh, hidrosekan itu pasti paling atas. Ya itu berarti dari bawah sampai atas dia paling. Pompa yang tempat kami itu jumlahnya itu lebih dari 50 pompa. Jadi kalau misalnya pergerakan berbagai jenis ukuran, ukurannya macam-macam, itu pompa semua. Terus, tapi kan makanya pompa ini sangat penting dalam industri. Dan sampai yang mungkin berpikir, oh cuma cukup second table begitu, dan cukup kita juga masih memperhatikan ya selari handling ini. Ya ini selari pump, ya berbagai ya, pompa yang digunakan untuk proses selari, ya itu ya jual 1 mm ya. Ya, sudah di bata, sudah di atas 2 mm itu namanya udah beda. Itu, tapi ini dari apa ya, klasifikasi Medson. Jadi jenis pompa ada third pump untuk potasi, ada karbon cover pump untuk pengiriman um, batu bara atau karbon aktif di area hulunya. Juga sampah. Sampah ini untuk yang kalau kita punya sari yang akan merembes ke selokan luar. Yang tadi kita dia akan air dari selokan menuju ke area sampah. Ini saat itu ya, pompa kan eh, itu tentunya untuk mengurangi kehilangan sari. Kalau ada selari pakai kemudian pipa untuk transportasi selari dibantu pada ya atasi partikelnya besar, kasar, halus, rapat, tajam, sebagainya, airan yang juga masuk, pH-nya juga kita, kita pakai pH asam, kita pakai di besi pipa ISPA 316 itu alat rusak. Nah, karena untuk pipa asam, pipa itu minimal di industri itu wajib ya, menggunakan yang sistem stainless steel G16L itu berbeda lagi kondisi pipanya juga tidak alirannya. Ya, pipa airan itu diperhatikan karena kalau aliran sampai mampet atau sudut pipa itu terlalu panjang itu dapat kejadian blockage. Kalau mampet itu ya nanti belum bocor, intinya akan di atas ya. Lalu selain itu ya ada vision loss ya. Jadi vision loss itu ya kalau semakin jauh vision lossnya semakin besar akibat laju airan saya makin tinggi. Lalu selanjutnya ya valve, valve ya sifatnya untuk mengatur aliran dalam berbagai kondisi operasi startup, produksi, ataupun shutdown. Hanya satu jenisnya ada gate valve, itu sangat umum. Valve valve juga sangat umum ya. Kalian juga pasti valve valve. Kalau dia bilang valve, ini agitator juga digunakan untuk menyimpan material selari ya, di antara berbagai jenis operasi. Agitator itu diperlukan untuk pencampuran maupun mencegah selari kembali terpisah menjadi fase dan cairan. Jenis lain itu sangat penting. Saya gunakan sistem kita. Lalu the watering itu perlu ya, watering itu perlu untuk mengurangi kadar air untuk transportasi. Jadi di ujung suatu proses pengurangan itu aja ada the watering. Misalnya kita pakai sedimentasi atau thickener. Tiga metode the watering, sedimentasi, mechanical the watering, sama thermal drying. Sedimentasi itu ada dua klarifikasi, thickening. Untuk klarifikasi kita menghilangkan partikel padat dari sari yang encer. Untuk thickening kita konsentrasikan partikel dengan konversi gravitasi. Ya, untuk teknologinya ada kalkulasi sama kalkulasi. Ini cuma dari perbedaan dari bantuan di sini biasanya kita pakai klarifikasi ya untuk di area tile bawah kita hilangkan semua padat itu dari mana. Thickening itu kita ambil konsentrasi yang partikelnya.
Itu udah dijelaskan verifikasi sama apa itu harus kita butuh prokulan prokulan itu untuk ya mempercepat proses penyidikan. Kita nggak bisa manual, kita menunggu kita yang dulu. Lalu ada Mohon beberapa maaf, Mas poin. Fajar, mungkin 5 menit. Ya siap. Nah, apa lagi kok Pak? Kalau ada pengendali materi, ya ada dua mekanisme ya. Ada yang koordinatif sama pressure. Kita perlu dari sini, kita tes yang kita mau dipakai. Jadi, kalau pressing ini biasanya sebelum ke area pirometallurgi, itu kita perlu untuk bilang dan sebagainya. Penguapan air itu bisa digunakan dengan apa? Lalu tadi disposal, kita perlu ya disposal karena kita memperhatikan banyak sekali media-media yang menyatakan kalau pertambangan proses metodologi, proses itu sangat merusak lingkungan ya. Makanya kita harus memperhatikan adanya tailing proses seperti apa. Kita lindang, kita backfill, kita isi lagi, isi tambang, atau kita buang ke dasar laut. Polusi air kita perlu menggunakan satu impor atau kita ngetes dengan kapur. Untuk polusi udara kita ya semprot dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Fajar. Ini eh, sangat menarik sekali mengenai mineral processing dan juga mineral beneficiation. Mungkin Takutnya mereka bosan ini Pak. kita iya, Saya tahu mereka bosan. siap. Ya. Mungkin Mas Fajar nanti bisa di-share juga Mas Fajar materi yang tadi. Ya, ya. Kemudian kita ke sesi kedua, tanya jawab silakan rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang sempat hadir, yang join di Zoom, ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin eh, mengajukan pernyataan juga boleh silakan ke Mas Fajar. Boleh raise hand ataupun juga boleh tulis chat. Ya, kalau belum ada mungkin dari saya nih Mas Fajar dari tadi saya itu penasaran sama pengolahan biji laterit yang ada di KMB. Hmm. Di KMB sendiri itu kalau misalnya untuk proses kombinasi, misalnya primer, yang sekunder, ataupun mungkin ada yang tersier, itu biasanya proses apa yang dipakai, alat apa yang dipakai, Pak? Mohon maaf, Mas Fajar, suaranya hilang. Ya, jadi untuk komunikasi ya di area PTGMB itu yang tawaran saya sudah sampaikan kita pakai geocacher ya kita pakai geocacher itu terus Oh, selanjutnya kita pakai pencasar lalu kita pakai body jadi komunikasi sudah tinggal peralatan. oke. Jadi eh, primary aja berarti, Mas ya? Kita pakai primary terus secondary sudah geocacher untuk selanjutnya ada green. Hmm. Oke, baik. Kemudian dari Habib, silahkan jika ingin ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Fajar. Open mic, silahkan Habib. Ada Habib, silakan Ada di yang chat ya raise hand. bisa baca chat di chat ya di ada chat yang proses komunikasi apa-apa lagi modifier selalu dibutuhkan. Nah, untuk saya adalah regulator apakah setiap proses memerlukan pengaturan pH atau ada proses tertentu yang memerlukan pengaturan pH. Jadi ini saya jawab ya dari mungkin apa yang pernah saya belajar juga ya. Saya kan memang ada proses flotasi ya di tempat ini. Jadi pH itu nanti akan mempengaruhi namanya zeta potensial. Zeta potensial itu apa biasa. Jadi bilang ya basicnya di mana suatu material itu akan bersifat lebih mudah untuk mengapung atau tidak. Jadi mempengaruhi reaktivitas.
Jadi memang pH ini, peraturan pH ini diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dari proses fermentasi. Cuma ya ada beberapa proses yang memang tidak perlu ya, regulasi pH. Nah, saya pun ya dalam di lab pun kita nggak harus untuk mengatur pH agar sesuai dengan keadaan pasang atau tidak bisa. Di kondisi mental pun ada beberapa material yang memang kita bisa gunakan di yang Ya, mungkin dari Bu Nala dulu, silakan yang sudah resen. Tadi Habib pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Fajar. Silakan Bu Nala di open mic. Ya, mungkin yang di chat dulu, Mas. Kalau di chat itu ada satu lagi dari Aulia. ya, jadi ini pertanyaan yang menarik pun saya pun kayak belum tahu jawabannya ini. Jadi jika pada sistem pengempanan misalkan kombinasi dua jenis feeder, halnya apron atau feeding, analisis bagaimana interaksi antar feeder dapat menimbulkan resonansi mekanik atau harmoni frekuensi. Bagaimana mitigasinya? Ini saya pun nggak tahu ini Pak. Coba mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu resonansi mekanik sama harmoni frekuensi. Karena di tempat kami pun cuma satu eh, feeder yang saya pakai. Jadi cuma apron satu di sini. Ya, mungkin Aulia bisa memperjelas nanti dengan tanya langsung ya. Tanya langsung apa yang dimaksud harmonic frekuensi di GMB. Tadi Mas Fajar bilang hanya pakai apron feedingnya ya. Ya. Silakan Bu Nala dari tadi. Bu Nala sudah angkat tangan ini. Ya, Jadi mahasiswa. baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ke mahasiswa ya Pak Gian ya. Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama, tadi pada gravitasi concentration itu ada alat yang digunakan untuk memisahkan mineral menggunakan prinsip penggabungan diferensial. Alat itu fluidized bed separator. Nah, tadi Bapak jelaskan itu dia mineralnya dengan bentuk yang sama, bentuk partikelnya sama. Nah, semisal massa jenis yang mirip namun bentuk partikelnya berbeda, misalnya satu bulat dan yang satu pipi. Bagaimana hal tersebut, Pak? Apakah dapat mempengaruhi hasil pemisahan pada fluidized bed separator? Dan yang kedua, tadi saya ingin bertanya tentang eh, alat yang untuk pengeringan. Nah, semisal awalnya dia kan tidak pengerukan. Awalnya dia tidak menggunakan air, tapi ketika ada kondisi cuaca buruk, misalnya hujan, nah eh, eh, mineral tersebut terbasahi, apakah dia harus dikeringkan dulu untuk diambil ornya atau langsung saja kita langsung olah, kita langsung ambil ornya. Sekian itu saja, Pak. Terima kasih. Jadi yang soal fluidized bed reaktor, ya, separator ya. Itu pun ya saya maaf. Hal itu memang di tempat kami juga ada ya. Jadi saya pun cuma menunjukkan saja mekanismenya untuk bagaimana di teknologi aplikasi. Cuma untuk beberapa tempat ya, di mana contoh tempat kami ada seperti tempat istilah ya, seperti mungkin di Singapura, di mana mata itu memiliki material yang berbeda. Biasanya material yang berbeda itu untuk material yang sifatnya rasa, stabilitas, atau kebiasaan relatif nasional. Meskipun itu misalkan contoh itu adalah lumpur. Jadi lumpur yang memang sifatnya masih bersifat besar, ya itu akan tetap langsung pergi ke area konsentrat. Itu harus dihindari seperti itu. Makanya tadi ada namanya screen di awal itu untuk memastikan bahwa ukuran itu bersifat cukup halus semua, seragam semua. Tidak boleh ada yang bisa sendiri. Itu untuk yang itu bisa saya jawab ya, saya yang tanda di lapangan. Sedangkan untuk dewatering ya, dewatering itu sebenarnya itu kita di dalam processing itu tidak ada ya mekanisme namanya dewatering
sebelum area feeder ya. Jadi hujan pun ataupun ketika cuaca pun itu nggak masalah. Nggak ada perubahan terkait dengan water. Water yang kami gunakan di sini adalah versi sedimentasi, thickening, dan juga interface ya. Jadi di situ hujan pun contoh di hujan itu ketika di thickener kita itu untuk mengantisipasi adanya tambahan input ya atau masukan itu kita akan mengatur jumlah air yang kita masukkan. Tidak boleh ya kita masih menggunakan feeding yang sama. Itu harus diperhatikan untuk tidak. Sedangkan untuk filter press biasanya untuk tumpang itu adalah dari tangki feed. Di mana tangki feed itu ya mungkin itu tak paham kalau itu ya tidak hujan ya tidak hujan tidak akan menambah material yang ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Itu ada komentarnya Bu. Ya, itu jawabannya tadi ya. Jadi nggak masalah kalau meskipun hujan, Mas ya, apa Ya, nggak masalah. pada saat mau digunakan itu tetap tetap masih bisa. Karena memang ya, proses tempat kami semuanya wet ya, ada semuanya wet crushing, wet crushing atau semuanya itu sifatnya wet, itu tidak masalah. Cuma memang hati-hati kalau memang contoh ada operasi tempat lain, ada kering, itu boleh dilakukan untuk hujan. Hmm. Kemudian ada lagi satu lagi di chat, Mas. Penanganan ini Ah, kalau nah misalnya ini ya, crushing ya milling mungkin menimbulkan debu. Nah, itu gimana, Mas? Biasanya ada jadi penanganan khusus kah atau bagaimana? di debu ini ya, debu ini adalah suatu yang sifatnya kita itu perlu hindari. Nah, ya, ini kita tuh berpikir nikel laterit itu memang sifatnya sudah halus, debu itu kita anggap sebagai suatu tulang yang hilang. Tulang yang hilang yang memang harus kita recover, kita kembalikan. Jadi memang ya kita akan harus rutinkan cari gas suppression system. Itu kita selalu semprotkan debu, semprotkan air dan debu itu dan memang harus kita ambil lagi debu itu dari segi ya recovery ya. Yang kedua dari segi keselamatan. Nah, kami pun ya concern ya sama keselamatan. Debu itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja pekerja kami. Ya, debu itu menimbulkan ya kayak alergi debu, kulit dan sebagainya. Itu memang perlu dihindari untuk debu itu. Jadi ya untuk solusi teknik ya sebenarnya itu memang kita pakai gas suppression ya, tapi bagaimana caranya ya memang kita tiap hari selalu siram pakai selang saja sih Pak kalau di sini Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Fajar jawabannya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang lain, silakan. Semisal untuk ini Mas Fajar, saya eh, ingin bertanya. Ini kan KMB juga fokus pada proses HPAL ya. Ya, HPAL untuk recovery nikel, kobalt mungkin ya dari laterit. Nah, ini bagaimana biasanya pada industri di KMB sendiri itu untuk material handling setelah proses tersebut, Mas? Kita pakai wet Pak. Jadi kita memang fokusnya pada pompa. Kita nggak ada benar-benar nggak ada proses drying sampai di ujung. Hmm, oke. Bagian boleh saya menambahkan pertanyaan, Pak? Ya, Boleh. silakan Bu Nala. Ya. Oke, Pak Fajar, sambil memancing ini mahasiswa yang lain ya, Pak Fajar. Salam kenal juga, saya salah satu dosen pengolahan mineral juga, Pak. Saya mau tanya yang terkait dengan pengolahan tailing, Pak Fajar. Nah, apakah pengolahan tailing yang ada selama ini di IMIP itu, ya tadi kan Pak Fajar menjelaskan itu dibuang ke laut ya Pak Fajar. Itu Apakah di ya. sana mulai, ya, apakah mulai ada pengembangan lebih lanjut? Apakah mungkin ada apa namanya pengolahan tailing yang mulai dikembangkan di sana? Atau nanti ke arah depannya Pak Fajar, bagaimana ini pengolahan tailingnya? Apakah akan diubah ke metode lain atau bagaimana? Terima kasih.
antelit dari disposal yang ada di PT GMB itu terutama dia full pakai tailing dam ya. Jadi memang dia menyiapkan suatu tempat tersendiri dia buat kawah seperti itu lalu memang dia suka dia taruh semua tailing itu hasilnya di situ. Kenapa dari GMB melakukan seperti itu? Sebenarnya untuk sistem pembuangan tailing seperti ya, submarine disposal, submarine tailing disposal itu sebenarnya di Indonesia sudah ada. Itu yang saat ini sudah diterapkan ya di PT Anam dan Nusantara. Itu di sana dia itu sudah menggunakan seperti itu di area Batu Hijau. Cuma kemarin yang saya tahu saat dari berbagai PT ya yang ada di Timik mengajukan proses tailing dumping berdasarkan submarine disposal itu tidak diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bu. Jadi memang untuk saat ini PT kami, PT TNB itu memang cuma bisa membuat tailing dalam proses tailing dumping. Ya, Pak Fajar, terima kasih. Ya, mungkin yang lain silakan. Kita masih ada waktu. Ini ada yang sedang nobar di kelas Pak Fajar. Jadi kita kelas pengolahan mineral ini Selasa Kamis jam 1 sampai jam 3 kurang 10, 3 kurang 15. Wita, jadi ini eh, salah satu pengganti sesi di kelas, Mas Fajar. Jadi ada eh, kita ingin coba di setiap kelas itu ada kuliah praktisi seperti ini. Jadi ingin melihat langsung bagaimana gambaran di industri terkait topik-topik tertentu. Baik, apakah ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya lagi nih. Ya. Oke, Mas Fajar, ini saya masih eh, penasaran untuk proses HPAL sih sebenarnya. Jadi di HPAL sebelum masuk ke tangki HPAL-nya, apakah ada spek tertentu yang ditentukan oleh industri atau QMB untuk particle size sendiri? Jadi produk dari crushing, kemudian produk dari grinding, apakah ada spek tertentu yang sekarang dipakai oleh QMB, misalnya D80-nya berapa atau D50-nya, Mas Fajar? Partikel size-nya kurang lebih sekitar 98% material masuk area ispat itu ukurannya kurang dari 500 mas. Hmm, oke. Ya. Oke, makasih Mas Fajar. Kemudian yang lain silakan. Bagaimana Bu Nala? Apakah masih ada? Ada Pak Gian sebentar, Pak Gian. Pakai kursi, pakai kursi, pakai kursi. Baik, Pak. Saya mau bertanya, misal di lapangan nanti jika terjadi ketidaksesuaian ukuran produk hasil crushing itu tidak sesuai standar yang kita inginkan. Apa saja langkah yang pertama kali kita cek atau kita lakukan di lapangan? Terima kasih. Jadi ketika
hasil crashing itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini contoh, kalau misalkan contoh ketika ukurannya memang masih terlalu besar, itu pasti akan apa ya, tidak akan lolos screen. Nah, untuk partikel yang tidak lolos screen dia akan dikembalikan lagi ke tracing selanjutnya. Untuk yang lolos itu dia akan langsung di grading itu seperti itu. Jadi dari cluster, geocluster, hasil dari geocluster itu akan masuk ke area screen, screen. Dari visiting screen, dia jika dia lolos screen, dia itu bisa langsung masuk ke area ball mill. Tapi jika tidak lolos, dia baru akan dipindahkan ke area conclusion, contohnya seperti itu, atau secondary. Dari secondary cluster, kalau lolos itu pasti akan langsung ke itu jika memang soalnya hanya mekanisme dari ukuran partikel yang memang terlalu besar. Tapi kalau memang ada masalah dengan operasi, kita perlu cek dari hasil jauh clusternya atau hasil conclusionnya. Apakah memang ada kerusakan atau memang apakah ada mungkin ada spare part yang memang kendor atau mungkin copot, itu juga kadang-kadang terjadi. Karena biasanya memang seringkali jauh cluster itu dalam ya setiap hari ya continue untuk dikerjakan. Paling mungkin dia hanya bekerja kurang lebih sekitar 18 jam atau sampai sekitar 20 jam per hari. Dia nggak akan terus-menerus untuk bekerja. Bahkan mungkin seminggu pun kadang ada 1 hari untuk dia ada yang terus berjalan. Ya, gitu. Oke, mungkin eh, terakhir kalau tidak ada lagi Bu Nala, Ada satu lagi ya Pak Gian ya, terakhir ya. ya silakan. Baik, saya Hira Trisha Parodo akan bertanya. Bagaimana pengaruh setting close site setting atau CSS terhadap distribusi ukuran produk dari jauh cluster serta bagaimana trade-off antara efisiensi energi dan kapasitas produksi dipertimbangkan dalam penentuan CSS. Konteks itu CSS itu apa ya? CSS apa itu CSS? Coba jelaskan dulu CSS itu. Sudah dibahas. Ini saya tanya balik karena saya nggak tahu CSS itu apa. Saya tanya balik. Oh, dia tanya CSS itu apa? Saya kita close close site setting. Terus Kalau saya tahu juga setting tentang close setting sistem bukti sama juga prosesnya berhasil. itu. Ini pertanyaannya, bagaimana pengaruh CSS terhadap distribusi close site setting? Close site setting. Kalau saya Pak itu Fajar mungkin gimana itu gimana? mungkin yang dimaksud gapnya bukaannya job raster itu mungkin Pak Fajar. Oh begitu. Oke. Jadi tadi pengaruhnya CSS terhadap apa itu? Terhadap kapasitas produksi dan energi ya.
Apa Oh, pengaruh memang CSS terhadap apa tadi yang ditanya? Terhadap distribusi partikel, kemudian bagaimana cara menentukan kapasitas produksi sama energi yang dibutuhkan. Iya gitu Pak. jadi untuk CSS terhadap ya, kita memang kalau saya baca ini ada CSS sama OSS ya, contoh sama proses ya. Jadi bukan langsung ditentukan, ini memang terkait dengan job ya. Job itu misalnya kalau tempat kami dia akan mempertimbangkan dari ukuran fontnya sendiri gitu, ya. Dengan CSS sama OSS itu terkait sama ukuran font tadi, bisa bilang sampai tadi di pertanyaan sebelumnya jika ada tidak sesuaian sama hasil dari laser itu yang akan sampai di screen. Walaupun ukuran dari CSS sama OSS ini sudah ditentukan dari mana hasil umpan ini ya berada di naungan berada di yang apa di rentang kerja untuk kompresor. Jadi untuk ukurannya memang biasanya tidak akan berubah terlalu besar ya. Karena biasanya konya pun nggak akan berubah untuk chassis tempat kami yang proses ya. Terus selanjutnya untuk efisiensi ya. Efisiensi memang untuk efisiensi sulit kami hindari ya untuk karena memang ya cluster ini sangat cepat aus ya kalau kita menggunakan ukuran proses sistemnya yang terlalu kecil ya. Yang kecil itu akan menyebabkan semakin besar banyak hasil aus yang kita dapatkan. Memang hasil lebih bagus, tapi kita pun nggak mau. Kita memang bagus ketika hasil dari biji itu semakin bagus, tapi kita pun harus memperhatikan umur kerja ya. Kalau banyak maintenance di geotasar itu akan sangat merugikan kami dari segi cost. Nah, karena kita itu tetap pakai yang mau aja, yang memang kita nggak akan terlalu terlalu atur di situ untuk ukuran di geotasar. Jadi itu sih Bu, mungkin belum dapat menjawab, tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu Nala dan mahasiswanya. Ya, mungkin mungkin itu uh, pertanyaan terakhir Mas Fajar. Jadi, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Fajar sudah meluangkan waktunya mengajari adik-adik mahasiswa, walaupun ini masih secara online, Mas Fajar. Ya, jadi semoga besok-besok bisa main ke Atim atau sebaliknya, kami yang main ke sana. Bisa. Sini Pak saya cerita. Saya temani Iya, di sini, keliling-keliling. iya, oke. Sebetulnya tadi saya cari-cari nama Pak Yus, Pak Kajur ini ternyata sudah keluar room ternyata. Nah, Pak Kaprodi. Ya, mungkin untuk terakhir Mas Fajar, kami mohon untuk closing statementnya untuk kuliah praktisi terkait mineral beneficiation pada hari ini. Dipersilakan, Mas. Itu proses statement saya ya hasil yang ada yang mungkin dipelajari ya oleh mahasiswa banyak sekali ya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Mungkin dari mahasiswa berpikir oh hasil ini akan bagus ketika kita mengatur seperti ini. Tapi ada kalanya kita ada keterbatasan yang ada di lapangan, keterbatasan dari segi ekonomi bahkan mungkin dari keadaan ukuran pokok dan sebagainya itu yang tentu akan tercapai dengan ideal. Jadi bersiap-siap aja, keadaan di lapangan itu akan jauh berbeda dengan keadaan ada di ruang kontrolnya. Gitu Pak. Siap, terima kasih, Mas Fajar. Ya, mungkin Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa semua, itu yang bisa kita berikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Fajar. Semoga besok-besok kita bisa collab lagi Mas Fajar, tidak hanya di pendidikan, mungkin nanti juga bisa collab untuk penelitian atau proyek-proyek yang lain antara KMB dengan Poltek Atim.
Sebenarnya sudah ada beberapa alumni kami juga, Mas Fajar di sana mungkin Mas Fajar sudah pernah mendengar dari apa? Ada alumni TKM, Poltek Atim di CMB. Ya. Semoga Kalau teman saya nggak ke ada sih. depan ini ya nanti nanti semakin banyak penghuni TKM ini pindah kos ke sana ya gitu ya. Jadi Boleh pindah Pak, ya, amin. ya mengikuti jejak Mas Fajar. Oke, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua, mungkin boleh kita foto online terlebih dahulu. Silahkan dihidupkan kameranya untuk dokumentasi. Ya, di laptop saya nih terbacanya ada tiga, Bikin jadi tiga kali. screenshot ya. Saya izin screenshot ya Pak. Ya, silahkan. Baik, satu, dua, tiga. Oh, Bu Nala ya Baik. yang ini ya, yang ambil Dua. ya. Iya ya, saya ambil. Siap. Oke, sudah Pak ya. Baik, itu jadi untuk kesempatan eh, pada hari ini, Mas Fajar jangan bosan-bosan, mungkin nanti eh, kita bisa collab lagi pada kesempatan yang lain. Dan ini Mas Fajar mungkin bisa di-share yang tadi materinya supaya nanti eh, menjadi bahan pembelajaran juga untuk mahasiswa-mahasiswa kami di ATI Makassar. Ya. Semoga dengan adanya kuliah praktisi di mata kuliah pengolahan mineral ini, adik-adik mahasiswa menjadi termotivasi, paling tidak ada gambaran bagaimana keadaan proses industri yang sebenarnya di dunia nyata, khususnya pada pertemuan hari ini dari industri QMB, industri pengolahan mineral di Morowali. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Fajar, pemateri, dan juga seluruh peserta, baik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, staf yang telah menghadiri meramaikan acara kita. Saya akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak. wabarakatuh. bilang makasih. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Fajar. Makasih Pak.